Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dulnesia. Saya Dul. Terima kasih sudah menyaksikan video sebelumnya. Baik, mari kita melanjutkan membaca buku Kesaksian Para Pengabdi di halaman 118 dengan judul Ibu Muda dengan 6 Anak. Di usia 42 tahun, Sri dianugerahi Allah 6 anak yang diterimanya dengan ikhlas dan sukacita. Anak pertama dan kedua berjarak 3 tahun berkat penggunaan KB hormonal. Karena tidak cocok dengan kesehatannya, ia lalu tidak menggunakan alat kontrasepsi sama sekali. Akhirnya ia melahirkan anak ketiga sampai ke-6 dalam jarak 2 tahun. Tepatnya ada yang 21 bulan, 23 bulan, dan bahkan yang terakhir hanya 15 bulan. Di tengah kesibukannya mengurus Salimah, Sri pernah mengurus 3 balita sekaligus. Saat anak ke-6-nya baru lahir, anak ke-5 berumur 15 bulan, dan anak yang ke-4 berumur 3 tahun. Sang suami mendukung aktivitasnya di Salimah dalam kondisi banyak anak, karena suaminya memang bercita-cita memiliki banyak keturunan demi memperkuat umat Islam di masa depan. Sri dipoligami setelah memiliki 5 anak. Setelah dipoligami, ia melahirkan 1 anak lagi. Sang suami memiliki 9 anak, 6 dari Sri dan 3 dari madunya. Ditambah 4 anak tirinya, berarti suaminya memiliki 13 anak. Jika lelah fisik bisa diatasi dengan beristirahat, maka soal kekuatan mental hanya bisa diserahkan kepada Allah. Sri meyakini bahwa keimanan sangat berpengaruh dalam memperkuat mental dan spiritual. Ia memandang anak-anaknya sebagai karunia dan amanah Allah. Mereka pun menjadi guru baginya, di mana ia bisa belajar bersabar dan memahami mereka. Karena setiap anak berbeda karakternya, maka untuk memahami setiap karakter butuh energi tersendiri. Sri juga memandang anak sebagai investasi, membuatnya sabar dan mendoakan mereka. Semua itu menurutnya adalah ibadah. Dalam mendidik anak-anaknya, Sri berprinsip anak adalah bagian dari kita, tapi mereka bukan kita. Jadi kita tidak bisa diatur semaunya kita. Yang penting mereka tidak melanggar aturan syariah, masih berada di jalannya. Maka kita tak perlu risau memikirkan keadaan mereka. Ia terinspirasi prinsip sahabat Ali dalam mendidik anak, di mana tahun pertama sampai ke-7 anak diperlakukan sebagai anak. 7 tahun ke atas diperlakukan sebagai teman, dan seterusnya. Menurutnya, mendidik anak membutuhkan energi yang bersumber dari spiritualitas orang tua. Semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka spiritualitas dan energi orang tua semakin bertambah. Semakin banyak membaca Al-Quran, ia semakin bisa berdiplomasi dengan anak-anaknya. Terkadang justru orang tualah yang tidak tahu bagaimana dan apa yang akan disampaikan pada anak-anaknya. Motivasi berorganisasi, ghanimah ekonomi. Di samping memiliki penghasilan sendiri, Sri merupakan putri seorang pejabat PU, sehingga secara ekonomi relatif mapan. Ia telah mendapatkan bagian harta waris dari ayahnya. Meskipun orang tuanya masih hidup, di Salamah, Sri memberikan terobosan kreatif dalam ekonomi kelembagaan dan penguatan ekonomi masyarakat. Beberapa kegiatan ekonomi yang ia realisasikan antara lain: pertama, ia bersama akhwat lainnya mendirikan koperasi Salimah bernama Kosumi, Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah. Misinya untuk menciptakan entrepreneurship di kalangan akhwat Salimah, sehingga dapat mengelola dan mengorbankan hartanya demi dakwah seperti figur Khadijah, istri Nabi Muhammad. Kedua, Sri bersama akhwat Salimah mendirikan salon muslimah yang memberikan servis sesuai dengan syariah. Misalnya lelaki dan perempuan dipisah dan sebagainya. Ketiga, pada saat sang suami menjadi anggota dewan dari PK, Partai Keadilan, ia bersama akhwatnya menggagas berbagai program yang didanai oleh APBD. Bahkan fasilitas negara pun digunakan secara maksimal untuk kegiatan-kegiatan Salimah. Keempat, menciptakan kegiatan yang dapat menyedot peserta dengan tarif secukupnya.
Mereka sering mengadakan pelatihan, misalnya dalam hal mengurus jenazah. Akidah. Ada dua fase proses transformasi keislaman yang dipahami Sri. Pertama, fase sekolah dan kuliah. Pada masa sekolah SMA, ghiroh keislaman tumbuh berkembang dalam ekspresi yang sederhana, seperti berjilbab. Setelah mendapatkan bimbingan murabbi, perlahan-lahan orientasi keislamismenya pun fokus pada satu ideologi. Pendampingan Sri baru jatuh cinta pada hal-hal yang berbau Islam. Pengaruh sang murabbi sebagai pembimbing sangat kuat dan hegemonik, karena murabbinya menganut ideologi Ikhwanul Muslimin. Sampai kini Sri mengikutinya dan menerapkannya dalam lembaga Salimah. Kedua, fase menjadi ikon Ormas Salimah. Ideologi IM semakin menguat setelah membentuk Ormas Salimah. Ia berkoordinasi dengan teman-teman seideologi seperti Ustadzah di pesantren Husnul Khotimah Kuningan. Untuk memajukan Salimah, solidaritas mereka cukup tinggi dan mereka pun merekrut kader-kader Salimah. Qabilah. Ada dua faktor yang membuat Sri tertarik pada Islamisme. Pertama, pengaruh mahasiswa PKL di sekolahnya yang mempromosikan jilbab. Kedua, kesan aktivis rohis yang bersahaja, solidaritasnya tinggi, ramah, sopan santun, dan komitmen keberislamannya tinggi. Faktor kedua inilah yang cukup membekas karena berupa sikap dan praktek nyata yang terlihat mata telanjang. Tidak sekedar retorika, keberislaman yang dilakukan oleh para aktivis rohis dapat dirasakan langsung dampaknya. Mereka juga seperti keluarga. Jika ada kawanan yang sakit, maka semua ikut merasakan sakit. Ketika ada yang meninggal, semua ingin memandikan dan mengafaninya. Salimah akhirnya mengadakan pelatihan mengurus jenazah dan tim tahfidz al-janazah, peramut jenazah, sebagai wujud solidaritas sesama akhwat di Salimah. Baik, terima kasih. Itu saja yang malam hari ini saya baca. Kita lanjut di besok dengan judul Ifah Ainur Rahmah, juru bicara Muslim Hizbut Tahrir Indonesia di halaman 121.